Good morning, selamat pagi anak-anak kelas 2 semuanya. Bersama dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kita masih pada lesson 2 yaitu tentang things in the classroom. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat beliaulah kita semua bisa diberi kehidupan sampai sekarang dan bisa melaksanakan aktivitas ya dengan sehat, dengan bugar ya. Baik. Pada materi atau topik ya pada lesson 2 ini ya, kita akan membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu things in classroom ya. Jadi kita akan membahas benda-benda yang ada di sekitar kelas ya. Jadi dulu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas benda-benda yang ada di sekitar kelas yang bentuknya tunggal ya, atau bentuknya satu, atau jumlahnya hanya satu. Tapi kali ini kita akan membahas yang pluralnya, atau yang bentuk jamaknya, atau bentuknya yang jumlahnya lebih dari satu ya. Nah yang kedua, kita akan membahas tentang determiner. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang determiner, tapi pada kali ini kita akan membahas determiner yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu ya. Oke, kita flashback dulu sedikit ya. Jadi ya, tentang things in the classroom, kita flashback ke materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi things in the classroom seperti yang kalian bisa lihat itu contoh-contohnya ada chair, picture, clock, table, whiteboard ya. Jadi banyak sekali ada things in the classroom. Nah, jadi things in the classroom yang kalian lihat pada gambar itu jumlahnya hanya satu ya. Atau bahasa Inggrisnya itu singular. Ya. Oke. Dan kita juga sudah membahas determiner. Ya, jadi determiner itu kan ada that ya, dan that itu digunakan untuk menunjuk benda yang jaraknya jauh dari kita dan jumlahnya hanya satu ya. Jadi that itu artinya itu ya. Jadi kan itu untuk menunjuk benda yang letaknya agak jauh dari kalian. Nah, yang berikutnya ada this ya. This itu digunakan untuk menunjuk benda yang jaraknya dekat dari kita dan jumlahnya hanya satu ya. Jadi pengertiannya kurang lebih sama, hanya saja jaraknya yang berbeda ya. This itu artinya ini ya. Kita juga sudah bahas itu pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini contoh kalimatnya ya. Jadi ingat. Nah, itu ada gambar chair ya, atau kursi. Nah, jika kalian berada dekat dengan kursi, maka kalian menggunakan determiner this ya, yang artinya ini ya. Jadi dalam menulis kalimat, kalimat itu terdiri dari subjek ya. Jadi this di sini fungsinya sebagai subjek ya. Nah, setelah this itu wajib ada namanya verb atau kata kerja ya. Jadi is di sini berfungsi sebagai verb atau kata kerja ya. Istilah lainnya dari is itulah to be ya. Nah, berikutnya biasanya jika menunjuk benda yang jumlahnya hanya satu diikuti dengan article ya. Jadi contoh artikel di sini adalah a ya. Nah, contoh lain dari artikel ada an dan ada juga the ya. Nah, berikutnya setelahnya itu baru ada things in the classroom-nya. Jadi things in the classroom-nya sini yaitu chair itu fungsinya sebagai noun ya, atau kata benda ya. Dan kalimat ingat diakhiri dengan tanda titik ya. Nah ya, jadi itu adalah rule-nya ya. Nah, hal yang sama juga struktur kalimat yang sama juga berlaku pada determiner that ya. Jadi bedanya that ini digunakan untuk menunjuk benda yang letaknya agak jauh dari kalian ya. Ya contohnya ini ya. Jadi subjeknya adalah that, kata kerjanya
adalah is, mohon maaf ya. Dan ada artikel ya, ingat mengindikasikan sesuatu yang jumlahnya hanya satu ya. Dan diakhiri dengan chair yang berfungsi sebagai noun di sana. Oh, ada ingat ya, tanda titik untuk mengakhiri kalimat ya. Jadi untuk struktur tidak jauh berbeda ya, hanya saja berbeda subjek saja di sini, berbeda determiner saja ya. Oke, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini things in the classroom. Jadi kita akan membahas bentuk plural atau bentuk jamak atau bentuk banyaknya ya dari suatu benda. Nah, misalkan kalau ada lebih dari satu kursi, nah bagaimana itu seharusnya ya kata bendanya itu? Apakah dia berubah bentuknya atau semacamnya ya? Mari kita lihat pada slide yang berikutnya. Nah, di sini perlu Mr. Angga jelaskan ya, jika noun atau kata benda itu dibagi menjadi singular noun atau kata benda tunggal ya. Jadi yang tadi kalian sudah pelajari, kata benda yang jumlahnya hanya satu ya. Nah, dan ada juga plural noun ya, atau kata benda yang jamak, yang banyak ya. Oke ya, contoh singular noun. Oke, Mister bahas lagi di sini biar semakin jelas. Ada chair, eraser, table, clock ya. Jadi benda-benda ini jumlahnya satu ya. Itu namanya singular noun, benda yang jumlahnya hanya satu. Nah, diingat-ingat itu. Nah, biasanya singular noun diikuti dengan article ya. Jadi article tadi sudah sempat disinggung juga. Contohnya ada ya, a chair, sebuah kursi, a clock, sebuah jam, an eraser, sebuah penghapus, a table, sebuah meja ya. Nah, ingat ya, an eraser. Kenapa dia pakai an? Karena huruf pertama pada kata eraser itu ya, itu adalah huruf vokal. Jadi ketika kalian membacanya dengan huruf vokal, maka artikelnya itu menggunakan an ya. Tapi kalau dia diawali dengan huruf konsonan ketika kalian membacanya, maka kalian artikelnya menggunakan ya. Dipahami ya. Nah, berikutnya plural noun. Nah, di sini pembahasannya akan sedikit panjang ya. Karena ada macam-macam plural noun. Yang pertama di sini kita contoh ada chair ya. Nah, di sini kan chairnya hanya satu. Sedangkan definisi plural noun tadi adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya ya. Nah, anggap saja chairnya ada dua di sini. Nah, bagaimanakah jadinya kata bendanya? Sebenarnya chair itu akan bagaimana jadinya setelah itu? Nah, jika kata bendanya lebih dari satu, maka ada akhiran s ya, atau kata bendanya itu harus ditambahkan akhiran s di belakangnya. Jadinya contohnya di sini chair jadi tambah s jadinya chairs ya, chairs. Oke ya. Kita ambil contoh lain. Nah, di sini ada eraser. Nah, jadi erasernya lebih dari satu. Di sana ada 4 ya. Maka pada bagian terakhir ya, kata bendanya itu ditambahkan huruf S, jadinya erasers. Hal yang sama berlaku pada clock ya, ada 3 clock, lebih dari satu, maka kalian tambahkan S, jadinya clocks. Oke ya. Nah, berikut ini ada plural noun ya. Di sini ada pengecualian. Tidak semua kata benda itu bisa ditambahkan dengan akhiran S. Ada beberapa kata benda tertentu ya ditambahkan dengan akhiran ES ya. Seperti kata benda yang kita baca dulu definisinya ya. Jadi kata benda tunggal yang berakhiran dengan S, X, Z, sh ya. SH itu ya. Jadi membentuk kata benda jamak ya, dengan menambahkan akhiran ES. Nah, jadi jika kata bendanya itu berakhiran dengan huruf S, X, Z, sama sh itu, jadi kalian wajib menambahkan akhiran ES ya. Oke, kita ambil contoh. Oke, kata pertama ada bus ya. Jadi bus itu diakhiri dengan huruf S ya, seperti yang di garis bawah itu. Maka dia ditambahkan akhiran ES, jadinya buses. Itu dibaca buses ya. Oke.
sekarang kita ke contoh lain. Nah, itu ada kata box ya, yang di garis bawahi itu kata X, huruf X-nya di sana ya. Jadi karena dia berakhiran X di sana, maka ditambahkan juga akhiran ES, jadinya boxes. Nah, contoh lainnya adalah kata berikut ya. Cockroach ya. Itu artinya kecoa ya. Jadi itu berakhiran CH ya. Seperti yang di garis bawah itu, maka ditambahkan ES jadinya cockroaches ya. Yang berikutnya ada akhiran SH. Nah, contoh katanya adalah wish. Jadi seperti huruf yang di garis bawah itu, SH-nya itu, jadi wajib kata wish itu ditambah akhiran ES jadinya wishes ya. Dan yang terakhir ada kata buzzes ya. Itu ada akhiran Z ya. Mohon maaf Mister belum sempat garis bawah itu. Jadi kata Z ya akhirannya itu menggunakan Z, maka ditambahkan AES ya, akhiran ES juga. Jadinya buzzes ya. Ini hanya beberapa contoh kata ya yang dengan akhiran ES ya. Di samping contoh-contoh kata lain yang bisa kalian cari nanti ya, entah di Google atau di mana ya. Berikutnya, selain akhiran ES, kata benda juga ada yang berakhiran IES ya. Kita baca definisinya dulu. Kata benda tunggal yang berakhir dengan huruf konsonan. Nah, dicamkan itu ya, huruf konsonan ya atau huruf mati dan berakhiran Y membentuk kata benda jamak dengan menghilangkan huruf Y dan menambahkan akhiran IES ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja contoh kata-kata bendanya ya. Yang pertama, nah tadi kan definisinya jika kata benda itu diikuti dengan akhiran IES, syaratnya itu adalah kata benda tersebut harus diakhiri dengan huruf Y, dan sebelum huruf Y itu harus ada huruf mati atau huruf konsonan. Nah, contohnya ada pada kata spy di sini ya. Jadi huruf paling terakhir itu adalah huruf Y, dan huruf sebelum Y itu adalah huruf P, yang mana itu adalah huruf konsonan ya. Maka jadinya dia spies ya. Spy menjadi spies. Nah, spy itu mata-mata ya. Nah, jadi Y-nya itu berubah jadi I ya, dan ditambahkan akhiran ES ya. Jadinya spies ya. Contoh lainnya adalah baby. Nah, kita lihat baby itu berakhiran dengan huruf Y, dan sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan atau huruf mati B ya. Maka Y-nya itu berubah menjadi I, jadinya babies ya, atau bayi ya. Nah, yang berikutnya ada city atau kota ya. Jadi kota itu diakhiri dengan huruf Y ya, city itu diakhiri dengan huruf Y, dan sebelum kata huruf Y itu ada huruf T yang merupakan huruf konsonan atau huruf mati, maka city menjadi cities ya. Nah, cukup jelas ya. Ya, kita berlanjut saja ke yang berikutnya, masih tentang plural noun ya. Jadi kata benda tidak hanya ditambahkan akhiran S atau ES atau IES. Ada juga kata benda jamak atau kata benda banyak ya. Yang di sini sifatnya itu tidak beraturan. Nah, maksudnya apa? Jadi tidak beraturan di sini? Ya, kita baca definisinya terlebih dahulu ya. Ada beberapa kata benda jamak tidak beraturan. Berikut adalah kata-kata yang sering digunakan. Di sini kata benda jamak itu maksudnya dia berubah ya. Bentuknya berubah. Jadi berbeda dengan bentuknya saat singular form atau bentuk tunggal ya, berbeda dengan bentuk tunggalnya. Nah, tadi kan kalau kata plural noun yang sudah kalian pelajari kan dengan akhiran S, ES dan IES, tapi yang ini berbeda ya bentuk singular dan pluralnya. Nah, contohnya ada kata food di sini ya. Food bentuk jamaknya bukan foods, tidak ditambah S, IES atau ES ya, tapi dia menjadi feet ya. Nah, contoh lain ada child. Jadi child dia menjadi children. Dan contoh berikutnya ada mouse. Dia bukan menjadi mouses, tapi dia menjadi mice ya.
Jadi inilah yang disebut dengan kata benda jamak atau plural noun yang tidak beraturan ya, atau irregular ya. Jadi dia tidak ditambahkan akhiran, melainkan dia berubah bentuknya ya. Nah, yang berikutnya, beberapa kata benda memiliki bentuk tunggal dan jamak yang sama. Kita masih pada kata benda jamak tidak beraturan ya. Nah, ada kata benda jamak itu penulisannya sama dengan bentuk singularnya atau bentuk tunggalnya ya. Kita lihat saja contoh biar lebih jelas ya. Di sini ada kata sheep ya, yang artinya domba ya. Bentuk jamaknya sheep, dia tetap ya. Bentuk singular atau pluralnya tetap dia sheep ya. Nah, contoh lainnya ada deer ya. Deer tetap dia deer ya. Terakhir fish, dia tetap fish ya. Jadi tidak perlu perubahan bentuk dari kata ataupun ditambahkan akhiran ya, itu tidak perlu ya. Jadi itu beberapa contoh ya kata-kata benda, bentuk perubahan kata-kata benda dalam plural noun ya. Jadi ada beragam itu ya. Nah, sekarang di sini kita ke pembelajaran ke pembahasan kedua, yaitu determiner for plural nouns ya. Jadi kita masih pada pembahasan tentang determiner, tapi untuk plural nouns-nya atau untuk menunjuk kata benda jamak ya, atau jumlahnya lebih dari satu. Nah, di sini kita flashback sedikit, apakah itu determiners ya. Sudah dibahas juga. Determiners are a kind of noun modifier. They precede and are necessarily followed by nouns. Ya, jadi biasanya artinya jelas ya. Determiner itu adalah sejenis kata benda yang berfungsinya sebagai menjelaskan kata benda ya. Nah, contohnya tadi ada this dan that ya. Oke. Nah, ingat kata-kata benda tersebut namanya demonstratives ya. Ada this, that, this, and those ya. Jadi kita sudah membahas this dan that ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang mana this dan that itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang jumlahnya hanya satu. Nah, pada kali ini kita akan berfokus pada determiners, yaitu demonstratives, untuk menjelaskan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu penggunaan dari this dan those ya. Oke. Nah, di sini kita ke definisi langsung. These used to point an object that is close to you and more than one in quantity. Jadi this digunakan untuk menunjuk sebuah objek. Di sini bukan sebuah objek, tapi beberapa objek ya. Mohon maaf, beberapa objek yang letaknya dekat denganmu. Ya, this ini artinya sama dengan this ya. THIS itu sama artinya, hanya bedanya untuk kalau this ini digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, sedangkan those itu artinya sama dengan that ya, itu sama-sama artinya itu. Hanya saja those used to point an object that is distant from you and more than one in quantity. Jadi those digunakan untuk menunjuk objek yang jauh ya, jaraknya darimu dan jumlahnya lebih dari satu ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, di sana ada gambar chair ya, atau kursi. Jadi chairnya ada lebih dari satu ya. Ada 2 chair di sana. Nah, untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu ya. Di sana ada 2, yang mana letaknya berdekatan dengan kalian. Jadi kalian menggunakan determiner ini ya. This. Karena dia lebih dari satu ya. Sini kita langsung ke cara membentuk kalimat ya. Nah, di sini this ini fungsinya sebagai subjek ya. Nah, jadi setelah kata this harus ada kata kerja di sana. Di sini kata kerjanya adalah are ya, atau verb ya. Juga disebut dengan to be ya. Nah, jadi sebelumnya untuk menjelaskan kata benda yang jumlahnya satu, kita menggunakan this is. Tapi untuk menunjuk
benda yang jumlahnya lebih dari satu, kalian menggunakan these are. Ya, jadi to be-nya atau kata kerjanya adalah are. Ya, itu adalah hal yang wajib ya, jadi tidak bisa ditukar-tukar. Nah, setelahnya itu, karena chair-nya lebih dari satu, ya, chair itu adalah noun di sana ya. Karena chair-nya lebih dari satu, maka kalian tambahkan akhiran s ya. Oke, jadinya dan tanda titik karena kita menyusun kalimat ya. Jadi jadinya kalimat itu these are chairs. Ini adalah kursi ya. Oke ya. Berikutnya kita sama masih chairs ya. Jadi chairs-nya lebih dari satu, tapi jaraknya di sini agak berjauhan ya. Jaraknya jauh dengan kalian. Jadi jika dia jauh dari kalian, kalian menggunakan this determiner, those. Jadi kalian menggunakan those. Sini those berfungsi sebagai subjek ya. Oke. Dan kata kerjanya sama ya, are. Ya, jadi ingat are untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu ya. Jadi are sebagai verb atau kata kerja. Dan sama seperti tadi. Karena chair-nya lebih dari satu, kalian wajib menambahkan akhiran s ya. Dan ingat tanda titik ya, full stop. Kalimatnya those are chairs. Itu adalah kursi ya. Nah, lebih dari satu kursi. Oke ya, kita sampai ke bagian conclusion atau kesimpulan ya. Jadi kita simpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian sudah mempelajari ini ya. This and those digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, diingat-ingat ya. Lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 1000, bisa 10.000 dan seterusnya ya. Oke, berikutnya these digunakan untuk menunjuk benda yang jamak, yang jaraknya dekat dengan kita ya. Those digunakan untuk menunjuk benda yang jamak, yang jaraknya jauh dari kita. Nah, jika these dan those berfungsi sebagai subjek, maka wajib diikuti dengan verb atau to be are. Ya, jadi this dan those itu diikuti dengan to be are. Ya, jadi kalian tidak bisa menggunakan is ya. Nah, dalam menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu, biasanya kata benda ditambah akhiran s atau is ya. Ingat biasanya ya. Nah, kalau di sini dijelaskan biasanya, berarti hal ini tidak bersifat mutlak ya. Nah, seperti tadi kata benda tidak melulu ditambah akhiran s, es atau ies. Kadang juga dia berubah bentuknya ya. Nah, tanpa ada juga kata benda yang tidak ditambahkan atau tidak berubah bentuknya, tapi bermakna plural juga ya. Seperti yang sudah Mr. Angga jelaskan tadi ya. Oke ya. Jadi itu adalah penyampaian materi dari Mr. Angga. Mr. berharap kalian semua bisa memahami materi yang Mr. sudah sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun tugas ya, kalian bisa tanyakan ke Mister melalui WhatsApp ya. Oke, silakan gini ya. Untuk tugas sudah Mister lampirkan pada Google Classroom ya, bisa dikerjakan. Akhir kata, sampai bertemu atau berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. See you, goodbye.